Halo sahabat imajinasiku dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalau kalian menyiapkan imajinasi kalian, karena jika tidak berimajinasi, gambar ini tidak akan bergerak dan pertarungan Rimuru tidak akan seru. Jadi ini adalah Raja Iblis Guy Crimson yang lagi duduk. Ini menceritakan dulunya Raja Iblis Crimson gitu. Guy Crimson salah satu dari leluhur iblis sekaligus Raja Iblis pertama. Mereka merupakan 7 pilar iblis yang berasal dari roh kegelapan. Guy merupakan keturunan pertama dari 7 pilar iblis dan merupakan raja yang menguasai dunia bawah. Kisah masa lalu dari sang raja iblis kuno. Nah, ini adalah sebatas sedikit kisahnya dari raja iblis Guy Crimson. Laser demon yang baru terlahir tanpa memiliki warna biasanya akan mengambil salah satu dari 7 warna yang ada bergantung sifatnya. Kebanyakan orang biasanya memanggil laser demon yang menganggur atau terkadang juga bisa memanggil greater demon yang memiliki warna. Namun terkadang ada juga pengecualian. Ini ada ada gambar orang yang lagi susah payah, dan ini adalah gambar banyak orang yang terluka-terluka. Kenapa? Seharusnya kau terpanggil untuk menghancurkan negeri musuh. Kenapa negeri kami juga kau hancurkan? Nah, inilah bahayanya kan. Kau telah membuat permohonan pada iblis yang tinggi derajatnya sepertiku. Jadi wajar saja aku meminta sebanyak ini, bukan? Dasar iblis merah, rogue atau disebut dengan leluhur merah, telah menghancurkan negeri musuh sesuai permintaan masternya, dan kemudian ia pun menghancurkan negeri masternya. Jadi dulunya itu Guy Crimson itu kan ada sekelompok manusia yang memanggil iblis, dan si manusia itu pengen permintaannya untuk menghancurkan negeri musuh gitu, tapi harus ada timbal baliknya. Jadi timbal baliknya harus setara, dan Guy Crimson itu menghancurkan masternya sendiri gitu, majikannya sendiri. Itu bayarannya. Jeritan manusia itu terdengar menarik. Mungkin itu akan cocok untuk namaku. Dan kala itulah saat dimana Raja Iblis sejati pertama lahir. Yang terpantul di mata sang Raja Iblis merah tertua ialah sosok Slime berwarna biru. Jadi Guy Crimson ini agak-agak terkesan sama si Slime ini, teman-teman, atau sama si Rimuru ini. Kisah itu terjadi sekitar puluhan ribu tahun silam. Dan dilanjutkan lagi, ini adalah pertarungan antara Raja Iblis Clayman dengan Rimuru. Menarik. 10 Raja Iblis Agung hanyalah nama yang seenaknya diturunkan oleh para manusia, itu kata Rimuru. Apa? Tak penting jumlahnya berapa. Semuanya, apa kalian tidak keberatan membiarkan Slime rendahan ini bertindak seenaknya? Ini merupakan sebuah penghinaan terhadap kita para Raja Iblis, itu yang dibilang sama Clayman. Dan Raja Iblis yang lain cuma ngedengerin aja sih. Ada yang tidur juga. Tidak masalah juga, bukan? Clayman, kalau kau juga memang seorang Raja Iblis, maka tundukkanlah dia dengan kekuatanmu sendiri. Sosok lemah takkan pantas menyandang gelar Raja Iblis, itu yang dibilang oleh Guy Crimson, leluhur. Tempatnya sudah kubuat, ayo kita lekas mulai. Sudah tiba saatnya era pemerintahan dari para Raja Iblis yang sesungguhnya. Dan ini mau duel antara Rimuru dengan Clayman.
Ya ampun, karena aku benci mengotori tanganku sendiri, situasinya malah jadi semakin rumit. Sungguh teledornya aku. Dan ini Clayman sambil ngelus-ngelus piaraannya. Kuperintahkan kau bunuhlah Rimuru Tempest, sambil melangkah ke depan gitu. Nah, Rimuru terkejut nih. Jadi Milim yang dengar langsung nyerang Rimuru, set gitu kan, jeger gitu. Dan Rimuru nih langsung menghindar, refleksnya cepet banget. Milim liatin Rimuru, Rimuru liatin Milim. Milim, pintar sekali bicaramu, pada akhirnya bergantung pada orang lain. Nah, itulah Clayman, sukanya bergantung sama orang lain, jadi dia tuh nggak mau turun tangan. Bicara apa kau ini? Milim bukanlah sosok yang bisa diperintah siapapun, bukan? Tindakannya barusan adalah keinginannya sendiri. Guy, tentunya kau tidak keberatan, bukan? Ya, tidak masalah. Kalau memang Milim ingin bertarung berdasarkan keinginannya sendiri, aku takkan melerai. Gawat ini, kata Rimuru. Nah, Guy Crimson ini nggak bisa menghentikan Milim nih teman-teman. Apa nih maksudnya? Clemency tidak masalah, tapi kalau Milim bisa gawat. Dia tertawa. Oh, ini si Milim ini tersenyum nih teman-teman. Ya biarlah, lagi pula aku memang berniat untuk menyelamatkan Milim sih. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari kendali pikiran itu, meski harus dengan kekerasan. Cih, jangan main-main denganku, dasar Slam. Berputus asalah dan mati kau. Yang akan mati itu kau, Clayman. Kalau aku yang jadi lawanmu, nanti akan jadi penindasan pada orang lemah. Ya elah, ya bener juga sih. Ya bagus ini. Seukuran anak buahku saja sepertinya sudah cukup. Nah, ini langsung nih Sion, set gitu kan, langsung maju ke depan, nyerang Clayman. Apa kau bilang? Jeger. Nah, ini Clayman dipukulin sampai babak belur, dan pukulannya ini banyak sekali teman-teman. Iya, jeger gitu kan. Nah, akhirnya sampai Clayman jatuh dan babak belur. Sion cuman tersenyum. Apakah boleh Rimuru sama? Ya boleh kok, boleh. Dasar kau ini, seharusnya kau itu tanya sebelum memukulnya. Nah, ini si Clayman ke kau. Ngamuk nih. Overspeed regeneration. Meski bajingan, tetap saja dia seorang raja iblis. Dia cukup tangguh. Kau bajingan. Nah, ini Clayman ngambek nih teman-teman. Dia ngambek nih, langsung memanggil, mensummon. Nggak tahu ini siapa, boneka. Dan ini peliharaannya juga langsung berubah jadi gede. Jangan sombong dulu kau, ha? Akan kubunuh kalian semua. Nah, itulah Clayman lagi marah sampai urat sarafnya juga keluar semua. Bagus, akhirnya kau berlagak seperti seorang raja iblis. Jangan besar kepala kau, Slam. Ninehead. Nah, ini Ninehead langsung nyerang nih, disuruh sama Clayman. Rangga, baik. Akulah lawanmu. Jadi serigala lawannya dengan rubah gitu. Ya, guguk gitulah intinya dia bertarung. Sion, untuk sementara aku serahkan Clayman padamu. Baik, Rimuru sama. Oh, jadi Sion sama Clayman dan Rimuru akan menghadapi Milim. Aku akan menyelamatkan Milim. Nah, ini sambil menyerang Rimuru, set gitu kan. Wadaw. Hei, kalau begini terus aulanya akan hancur. Ia juga bisa merepotkan kalau begitu. Nah, jadi ini Raja Iblis Guy Crimson langsung mencetek jarinya, cetek gitu kan. Langsung ada penghalang, set gitu kan di tengah-tengah. Dan itu adalah penghalang buat bertarungnya para yang punya masalah gitu. Penghalang. Nah, itu kan. Apa-apaan ini? Kursinya jadi jauh. Nah, ini Raphael Sensei juga melapor ke Rimuru. Efek perluasan spesial terkonfirmasi. Penghancuran dari dalam tidak bisa dilakukan.
begitu. Dan ini Milim nyerang Rimuru juga gitu kan. Dengan begini mereka seharusnya bisa bertarung sekuat naga. Ini ribet juga nih, Rimuru lawannya akhirnya Milim bukan Clayman nih. Rapel Sensei, tolong analisanya. Kalau kau menemukan bekas kutukan Clayman, tolong beritahu aku. Nah ini Milim kayak semacam merapalkan sebuah sihir di tangannya dan akhirnya mengeluarkan sihirnya, das gitu kan. Ini nggak tahu ini harimau atau naga nih, semacam kayak laser gitu kan, semacam kayak laser nih teman-teman. Oh jadi seret gitu kan, diserang sama Milim, udah ditangkis pun jadi begini. Oh jadi ditangkis tapi masih kena tuh efek-efek serangannya. Berarti Milim tuh kuat banget teman-teman. Jujur aja peluang aku menang melawan Milim itu sangatlah kecil. Buset, kuat banget ini Milim cuy. Sepertinya tidak ada pilihan selain mengelur waktu hingga analisa kutukan selesai. Nah ini Ramirez sama Guy nih. Bentar, bukannya ini gawat banget kan? Rimuru bertiga, sedangkan si Clayman ada Nenhead, boneka, dan juga Milim. Dari jumlahnya saja dia sudah kalah. Saya mengerti kok, Ramirez sama. Oleh karena itu, hey guys, aku akan ikut membantu Rimuru. Jadi aku akan kirimkan Beretta. Tidak boleh. Kenapa? Hah? Itu kan pertengkaran antara Slam itu dan Clayman. Tidak ada alasan untukmu ikut campur. Bicara apa kau ini? Milim juga ikut serta gitu kok. Kalau dia tidak masalah sih. Apa-apaan itu? Kenapa aku malah tidak boleh? Nah ini guys sambil memalingkan kepalanya, merepotkan. Ini kenapa nih guys? Milim juga punya pemikiran sendiri. Selain itu, ini kenapa nih Guy nggak melarang Milim gitu? Apa karena kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah ya teman-teman. Milim juga punya pemikiran sendiri. Selain itu, Dryad di belakangmu kelihatannya sekuat tenaga ingin melindungimu, tapi si Beretta itu sebenarnya memberi kesetiaannya kepada siapa? Wih, ini tajam banget nih matanya Guy Grimson. Sepertinya dia adalah demon yang bereinkarnasi di dalam tubuh boneka baja sihir. Tentu saja masternya bukan kau, bukan? Sosok yang melayani dua master takkan layak disebut sebagai pelayan Raja Iblis. Nah ini Beretta cuman diem doang nih. Jangka waktunya 100 tahun. Bayarannya adalah energi sihirku dan golem yang terbuat dari baja sihir. Oh jadi ini dibuat oleh Rimuru ya teman-teman. Jika kontrak 100 tahun melayani perintah itu sudah selesai, izinkan saya bekerja untuk master. Kalau aku masih hidup sih boleh-boleh saja. Oh jadi ini yang menghidupkan itu Rimuru yang memanggil. Dan nantinya kalau udah 100 tahun kontraknya, jadi si Beretta ini nantinya pengen melayani Ramirez gitu. Kalau nggak salah kayak gitu, kalian boleh komen ya. Nah aku akan menamaimu Beretta. Memang benar, saya memiliki dua sosok yang bisa disebut tuan, Ramirez sama yang saya layani, serta master sekaligus kreator saya Rimuru sama. Tuh kan, kreatornya tuh Rimuru gitu teman-teman. Dia ini adalah teman lamaku. Aku tidak bisa abaikan kalau bawahannya ternyata membanding-bandingkan tuannya seperti itu. Sekarang putuskanlah di sini, Beretta. Tuh dengan tegas Guy Grimson tanya tuh sama Beretta, siapakah tuanmu yang sebenarnya? Kalau begitu saya akan serahkan kesetiaan saya pada Ramirez sama selama saya masih bernyawa. Oleh sebab itu tolong izinkanlah saya berguna bagi Rimuru untuk sekali saja. Oh gitu teman-teman. Apakah begitu tindakan seorang yang memberikan kesetiaannya?
Ya benar, lagi pula itu adalah keinginannya Ramirez sama untuk menolong beliau. Saya rasa tidak ada yang salah di sini. Oh gitu ya teman-teman. Nah itu tuh cerita dari Beretta ya teman-teman. Bukannya sudah ku bilang, aku mendukung Rimuru. Beretta, tolong gantikan aku membantu Rimuru. Tentu saja Ramirez sama. Nah akhirnya Beretta ini mau membantu Rimuru ya teman-teman. Kau melakukannya karena mastermu yang menginginkannya. Ya, masuk akal. Bukannya sudah jelas, lagi pula kami itu adalah teman. Beretta dan Traini dan tentu saja termasuk Rimuru. Ya, kalau kau maunya begitu, kau tidak merasa bimbang bukan? Ya, demon yang lebih kuat dibanding saya sudah melayani Rimuru sama. Selain itu, saya juga merasa tertarik dengan Ramirez sama, termasuk juga hari-hari di mana kami meneliti bersama. Tolong rahasiakan ini. Saya berhutang pada Anda, Rogue. Jadi Rogue itu panggilan untuk Raja Iblis Guy Grimson. Tidak perlu memanggil begitu. Kau bisa panggil aja aku Guy. Demon biasanya lebih memilih master yang mereka anggap kuat, dan mereka juga ingin agar master mereka mengakui kekuatan mereka. Namun kelihatannya Beretta lebih mengakui hal ini dibanding kemampuan bertarung. Dia mirip dengannya. Maju Beretta. Sosok demon yang jauh lebih kuat dariku. Tunggu, aku punya satu pertanyaan. Apa warnamu? Nah itulah pertanyaan dari Guy Grimson. Saya rasa hanya ada segelintir saja yang berwarna sama dengan saya. Itu karena ya tak suka membuat banyak keturunan. Garis keturunan yang keturunannya sedikit. Itu pasti begitu ya. Pantas saja prioritasmu berantakan. Rimuru sama Beretta, serahkan boneka itu pada saya. Oke, aku jadi tertolong. Begitu ya. Jadi kau juga sudah turun tangan, leluhur hitam Noir. Oh, jadi ini ada iblis leluhur Noir. Sebenarnya siapa nih leluhur Noir itu ya teman-teman? Sampai Guy Grimson ini sampai tertarik nih teman-teman. Dan akhirnya scan-nya berpindah dengan Diablo nih. Scan-nya berpindah di Diablo. Ya ampun, Siondono juga cukup bermasalah. Sungguh merepotkan. Sihir penyembuhan biasa sepertinya sudah tidak dapat digunakan. Skill seperti apa yang sebenarnya dia gunakan agar dapat membuat sesuatu yang menentang hukum alam seperti ini? Oh, jadi ini tuh manusia tapi bukan berwujud manusia ya teman-teman. Ini akan jadi percobaan terakhir. Tolong tahanlah sebentar. Ya, semoga saja kereta kuda dengan 3 tawanan itu bisa sampai ke Palmut dengan selamat. Meski dari awal juga mereka sudah tidak sepenuhnya selamat sih. Oh, jadi ini akhirnya jadi manusia lagi nih teman-teman. Terima kasih banyak Diablo Dono. Diam kau sampah. Baiklah, berikutnya tolong sembuhkanlah aku terlebih dulu. Kalau dipikir-pikir kau juga termasuk salah satu tawanan ya. Namamu Ramen. Tidak. Razen bukan? Tentu saja harusnya kau paham bukan? Fakta soal apapun yang dimohonkan padaku selalu datang dengan bayaran yang sepadan. Tidak, aku hanya benar meski hampir semua bagian tubuhnya terlihat seperti manusia kecuali matanya. Dia adalah seorang archdemon. Tidak, dia bahkan sosok yang jauh lebih di atas itu. Salah satu dari leluhur iblis Noir. Oh, jadi Diablo ini sebenarnya leluhur iblis Noir ya teman-teman. Nah, dia juga hampir sama kayak Guy Grimson. Kalau menginginkan sesuatu sama si Diablo, bayarannya tuh harus sepadan. Ini ada hubungannya nih, Diablo sama Guy Grimson nih teman-teman. Tapi yang paling menakutkan adalah sosok ini memiliki tuan.
Rimuru sama Xion jangan terlalu berlebihan, lembut tapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, seorang Raja Iblis. Pada detik itu akhirnya aku tersadarkan bahwa kerajaan Falmouth telah membangunkan singa tidur, bukan singa lagi cuy. Ini mah naga, lu disembur sama naga cuy. Dan akhirnya mereka berdua menjadi manusia, sedangkan rajanya itu masih menjadi yang aneh-aneh nih teman-teman. Dan akhirnya ini si Ramen menundukkan kepalanya. Tolong izinkan hamba melayanimu sebagai pelayan setia. Mulai detik ini saya serahkan seluruh jiwa raga saya. Oleh karena itu izinkan saya meminta agar Raja Edomaris diberikan ampun. Ya, aku tidak keberatan. Bayarannya tidak terlalu bagus, tapi aku masih bisa memanfaatkanmu. Nanti aku akan mengembalikannya ke wujud semula. Namun aku tidak akan mentolelirmu lagi jika merendahkan Rimuru sama. Mulai detik ini, kalau sampai saja kau terlihat ingin memberontak, rajamu serta seluruh kerajaan Falmouth akan sirna dari dunia ini. Buset, serem banget nih Diablo. Kayaknya ini Diablo serem banget nih teman-teman. Tentu saja kesetiaan hamba kuserahkan pada engkau. Saya juga akan melakukan apapun. Itu kata uskupnya teman-teman. Saya adalah uskup agung dari Gereja Suci Barat. Saya bisa berguna untuk Anda. Setelah sekian lama ia melayani sebagai penyihir kerajaan, ia akhirnya menelantarkan kerajaan Falmouth. Takdir ini hanya perlu diemban oleh kita berdua. Nih akhirnya Raja Edomaris juga ya begitulah, sampai enggak niat hidup juga. Akhirnya dia banyak mengeluh. Tentunya Razen telah membuat keputusan yang sangat tepat. Sebagai raja terakhir kerajaan Falmouth, aku akan bekerja sama denganmu Diablo Dono, sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Diablo cuma tersenyum. Tenang saja, selama kalian melayaniku dengan baik, aku tidak akan melukai kalian. Unique skill, Tempter, sering gitu kan. Kemampuannya adalah mendominasi pikiran, menawan hati, dan menghasut. Kemampuan ini dapat membatasi mental target dan sepenuhnya membatasi kebebasan mereka. Oh, ini semacam hipnotis. Ini semacam hipnotis, tapi kelasnya kelas yang sangat luar biasa ya teman-teman. Pada detik ini, 3 tawanan sudah mulai melayani Diablo dengan jiwa raga mereka. Oi Diablo, para tawanannya masih hidup kan? Semua baik-baik saja. Yom Dono, kita sudah hampir sampai di wilayah Falmouth. Mari kita lekas rampungkan kudeta kecil ini. Baiklah, karena aku ingin segera bertemu dengan Rimuru sama. Oh, jadi Diablo tuh ngebet banget pengen bertemu Rimuru nih teman-teman, sebelum kepulangannya dari Walpurgis. Dan sekalinya dilanjutin Rimuru melawan Milim. Senyumannya barusan telah sirna apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan ini akhirnya ya teman-teman, pada lagi seru-serunya banget. Rimuru lagi melawan Milim, dan kelanjutannya pasti sangat seru banget ya teman-teman. Apalagi leluhur iblis Noir ternyata adalah Diablo. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe